Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Maka bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang beriman, perintah Allah apa? Sallu alaihi, maka berilah salawat kepadanya, wasallimu taslima, dan berikanlah, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala alam semesta, Allah yang berikan rizki. Dia pun berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan para malaikatnya pun senantiasa berselawat. Maka apalagi dengan kita lebih lagi untuk senantiasa kita perbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keutamaan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bahwasanya dengan kita berselawat, maka itu artinya kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi kata Allah, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, keutamaan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang kedua adalah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Tabrani mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati." Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis ini, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran." Maka barang siapa yang membaca salawat sebanyak 10 kali pada waktu paginya, wahina yumsi asra, dan juga dia bersalawat 10 kali pada waktu sorenya, adrakathu syafa'ati, maka ia akan mendapatkan syafaatku. Maka tentu syafaat Nabi Muhammad SAW sangat kita harapkan, syafaat beliau sangat kita nanti-nantikan, di mana tidak ada yang bisa memberikan kita syafaat pada hari kiamat kecuali syafaat Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan 10 kali salawat dari Allah bagi yang membaca salawat 1 kali. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran." Maka Rasulullah, riwayat Muslim, barang siapa yang bersalawat atasku sekali, 1 kali ya bersalawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Luar biasa. Siapa yang tidak ingin berselawat? Siapa yang tidak ingin mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin mendapatkan nauman, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bahkan yang keempat, barang siapa yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan posisi yang sangat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'ah." Kata Rasul, "Aktsiru, perbanyaklah, alayya minas salat, atasku salawat, fi kulli yaumi Jum'atin, pada hari Jumat." Di setiap hari Jumat kita diminta untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jum'ah. Karena sungguhnya salawat umatku, kata Nabi sallam, akan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumi Jum'atin, pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan aqrabuhum minni manzilatan. Maka barang siapa yang
memperbanyak selawat, yang memperbanyak selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana aqrabu ilayya manzilatan, maka dia memiliki kedudukan, maka dia memiliki posisi yang sangat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak menginginkan mendapatkan posisi yang begitu dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap kita begitu rindu kepada Nabi Muhammad SAW, kita menginginkan agar kita diberikan syafaat, kita menginginkan agar kita dimasukkan ke dalam surganya bersama para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menginginkan agar kita diberikan perlindungan, kita menginginkan agar kita diberikan kedudukan yang begitu dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau menginginkan hal demikian, maka salah satu caranya adalah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu bagaimana cara kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Setidaknya ada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis dari Zaid bin Abdullah berkata bahwasanya sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya mereka dianjurkan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad an-Nabiyil Ummi. Kan yang pertama, ya Allah berilah salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang ummi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis dari Ka'ab bin Ujrah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah SAW, kami sudah mengetahui bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu. Lalu beritahu kami bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau. Nah, kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka itulah khutbah yang pertama yang singkat, bagaimana kita senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW. Maka intinya ketika kita menginginkan kedudukan yang dekat dengan baginda Nabi SAW, maka senantiasa perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Begitu juga ketika kita menginginkan syafaat dari baginda Nabi SAW, juga kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW itu kita buktikan dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena inilah barometer kita. Barometer kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah. Maka barometernya apa? Yaitu ketika kita mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan bahwasanya kita juga adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.